يخلعون العصائب، عصائب الشرك وزي العبادة هذا، ويجمعونها في هذا المكان. اخلع هذا أيضا، وهذا الوثن أيضا، هذا الأحمر. هذه الأشياء كلها من الشرك والتمائم الشركية جمعوها هنا. الله المستعان. زعماء الأصنام الحمد لله اهتدوا وجاءوا بالأصنام لتحرق، كل حمل صنمه وجاء به. هذا أفضل يوم طلعت فيه الشمس على هذه القرية، حيث جمعوا أصنامهم. وزعماء الأصنام هؤلاء سيعيدون نطق الشهادة بعد اللقاء الخاص بهم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. هيا اجعلهم يحرقون هذه الشياطين. الله أكبر، الله أكبر. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر. في محفل كبير تخلصت القرية الكريمة من أصنامها وأسلموا جميعا، والحمد لله رب العالمين في هذا اليوم الطيب، يوم 12 من شهر جمادى الآخرة سنة 43 و400 وألف. يخلعون العصائب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nufijitan yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dua rekaman video ya yang saya dapati, yang di-share dari grup WA ya. Dalam hati tentunya turut berbahagia ya dengan masuknya mereka ke dalam agama Islam, agama yang hanif ya, lurus, yang mana mengajak manusia dari menghambakan kepada makhluk menjadi menghambakan kepada pemilik makhluk, yaitu Allah Azza wa Jalla. Terlihat di video ini ya, mungkin prosesnya tuh cukup lama ya, hingga akhirnya mereka rela meninggalkan agama nenek moyang mereka ya, yang mana yang sudah mendarah daging. Dan alhamdulillah atas pertolongan Allah Azza wa Jalla melalui seorang dai yang ikhlas berdakwah di suatu kampung ya. Allah kurang tahu ya, saya kurang tahu pasti lokasi tepatnya di mana di Afrika ya kayaknya nih. Yang tahu silakan komentar. Bahwasanya di sini kita lihat satu kampung ini beserta zuama mereka ya, pemuka apa namanya itu, pemuka kabilah itu, suku mereka turut bersama mereka masuk Islam ya. Mereka lepaskan semua wathan ya, yaitu jimat-jimat, dan meninggalkan sesembah mereka yang lemah ya. Lalu mereka memilih untuk masuk dalam Islam. Tentunya ini atas kesadaran mereka sendiri, bukan karena keterpaksaan ya. Kita lihat di video ini teman-teman ya, mereka dengan penuh keyakinan dan sadar bahwasanya yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang lemah, yang tak layak disembah.
Alhamdulillah, inilah seharusnya yang menjadi tujuan kita bersama, terutamanya para dai, agar mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, mengajak manusia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan malah membiarkan mereka ini dengan keyakinan mereka yang salah ini teman-teman ya. Karena kita sebagai seorang muslim turut peduli dengan sesama manusia, karena bukan hanya kebahagiaan dunia yang kita ajak mereka, tapi kebahagiaan yang kekal yaitu di akhirat, yaitu di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Karena dengan mentauhidkan Allah lah satu-satunya solusi, cara untuk bisa selamat nanti di akhirat, agar jangan sampai masuk ke dalam neraka. Ini adalah Tuhan-Tuhan mereka yang mana setelah mereka melepaskan semua, lalu mereka bersyahadat dibimbing oleh seorang dai tersebut, juga disertai dengan pemuka kaum mereka bersyahadat. Setelah itu mereka kumpulkan yang dahulu menjadi keyakinan mereka, di situ akan berikan manfaat dan mudarat, yang mana itu adalah benda yang tidak bisa memberikan manfaat tentunya. Akhirnya mereka sadar lalu dikumpulkan dan dibakar setelah bersyahadat. Alhamdulillah, ini perjuangan yang luar biasa ya. Bahwasanya membuka jalan hidayah kepada orang lain itu dari dahulunya di atas kegelapan kembali ke dalam cahaya. Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran ya teman-teman ya, di antara ayatnya ya Allah katakan, auzubillahi minasyaitonir rajim, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Maka janganlah kalian meminta berdoa kepada selain Allah, yang mana yang disembah tersebut, yang diminta tersebut tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberi mudarat, baik yang sudah meninggal atau yang berupa patung. Itu semua itu tidak memberikan manfaat apapun itu alasannya ya teman-teman ya. Maka Allah berikan akal sehat ini untuk merenung bahwasanya itu semua tidak layak dilakukan. Fa'in fa'alta fa'innaka idam minadh dhalimin. Jika tetap juga lakukan, maka termasuk menjadi orang-orang yang zalim ya, menzalimi diri sendiri. Wa iyadzubillah. Bahwasanya Allah itu tidaklah zalim kepada makhluknya. Nabi Allah juga mengatakan dalam surah Luqman, yang mana Luqman ini telah berwasiat kepadanya, di mana Allah katakan, wa idh qala Luqmanu li ibni, Allah abadikan ya, tatkala Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, yang mana dia peringatkan kepadanya anaknya ya bunayya, wa anakku yang kusayangi, la tusyrik billah, jangan kau mensekutukan Allah dalam peribadatan, karena ibadah itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi kezaliman yang paling tinggi adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, karena selain Allah tidak berhak untuk diibadahi, karena semua selain Allah adalah makhluk yang lemah yang harus ditinggalkan peribadahan kepada mereka, maka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara ayat yang lain juga Allah katakan, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, jangan juga menyembah Allah lalu juga menyembah selain Allah, tidak boleh. Menyekutukan Allah tidak boleh, menyembah Allah juga menyembah yang lain. Kalau beribadah cukup hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah katakan la ilaha illahu, tidak Tuhan yang bersembah kecuali hanya Allah. Kullu syai'in halikun illa wajha, semua makhluk Allah itu akan binasa kecuali Allah Azza wa Jalla. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un, Allah yang adalah Rabb yang maha bijaksana, yang maha adil, dan semuanya akan kembali kepadanya. Kita semua ini adalah makhluk Allah yang lemah yang akan kembali kepada Allah, maka hendaklah kita kembali kepada Allah dalam keadaan mentauhidkan Allah. Karena surganya Allah itu sangat luas, maka kita ajak manusia sebanyak-banyaknya agar masuk ke dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan, bukan malah menjadikan sebagai sebuah kesenangan. Apalah itu syubhatnya syaitan itu katakan keberagaman masyarakat ya. Jadi harus dilestarikan. Adat itu dilestarikan selama tidak merusak tauhid.
Itu yang penting ya. Karena adat itu ada yang baik dan ada yang buruk. Kalau buruk maka sebaiknya ditinggalkan. Apalagi jika adat tersebut malah banyak mengandung di situ kerusakan akidah. Sebagaimana dahulu di masa Arab Jahiliyah yang banyak di situ beberapa perkara adat itu yang mengandung kerusakan akidah, sehingga datanglah Rasulullah SAW Allah utus untuk kafir Quraisy, masyarakat jahiliyah ketika itu, agar mereka kembali kepada millah Ibrahim Hanif, ya, kepada agama Nabi Ibrahim yang Hanif, yang lurus, yaitu beribadah kepada Allah tanpa ada di situ perantara seperti patung-patung yang sangat banyak di masa jahiliyah, teman-teman, ya, di Arab Saudi tersebut. Akhirnya dengan penuh kesabaran Rasulullah SAW mendakwahi kaumnya yang cukup lama, dan akhirnya Allah telah bersihkan kota Mekah secara khusus dan Jazirah Arab secara umum dari perbudakan dari makhluk ke makhluk, menuju dari penghambaan dari mahamba kepada Allah Rabbul Alamin, pemilik alam semesta ini, yang layak, satu-satunya Rabb yang layak kita sembah, teman-teman. Semoga ini bermanfaat untuk saya pribadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, ya. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Dan semoga Allah matikan kita di atas tauhid dan dimasukkan kembali kita ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.